Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali di channel saya ini, yaitu channel ilmu listrik. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama lagi ya teman-teman, yaitu untuk pemindahan atau pengalihan dari sumber genset ke sumber listrik PLN atau sebaliknya ya, dari sumber listrik PLN ke sumber genset. Hanya dengan satu kontaktor. Untuk pertanyaannya, emang bisakah hanya dengan satu kontaktor kita bisa merakit rangkaian pemindahan atau pengalihan sumber listrik dari genset ke sumber listrik PLN atau sebaliknya hanya dengan satu kontaktor saja? Nah, jawabannya mari kita cari bersama-sama. Nah, untuk merakit dari rangkaiannya ya teman-teman, nah ini sumber listrik dari PLN dan juga sumber dari genset dengan satu kontaktor. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini. Dari sumber PLN untuk fasanya kita pasang ke sini, ke A1 dari kontaktor. Lalu untuk netralnya kita pasang ke A2 ya. Jadi untuk fasa netral sumber PLN ke koil dari kontaktor. Nah, untuk yang fasa dari sumber PLN kita jumper ke terminal L1 dan untuk netralnya ke terminal L3. Nah, seperti ini. Nah, keluarannya di sini teman-teman, di terminal T1 dan terminal T3. T1 untuk fasa instalasi, lalu T3 untuk netral instalasi rumah. Nah, ini untuk rangkaian dari sumber PLN. Selanjutnya untuk rangkaian dari sumber genset ya teman-teman. Nah, ini untuk fasa genset kita pasangnya ke sini di terminal 21 dan 22 NC ya, yang bagian atas ini teman-teman. Ini fasanya kita pasang ke terminal 21, lalu untuk netral kita pasang ke sini ke terminal 31 ya. Ini posisinya di sini. Untuk netralnya ke terminal 31 NC. Nah, di sini. Nah, untuk fasa dan netral dari sumber genset. Nah, yang fasa keluarannya di sini teman-teman, di terminal 22. Nah, terminal 22 keluarannya kita jumper ke fasa instalasi. Dan untuk netralnya keluarannya di sini, di terminal 32. Sama ya, dari terminal 32 kita jumper ke netral instalasi rumah. Jadi untuk cara merakit dari rangkaian pemindahan genset ke PLN atau sebaliknya dengan hanya satu kontaktor, itu cara merakit rangkaiannya seperti ini. Selanjutnya untuk cara kerjanya ya teman-teman. Nah, yang sebelah kiri untuk rangkaian pengawatan dari sumber PLN, lalu yang kanan dari sumber genset. Ini untuk koil dari kontaktor ya, A1 dan A2. Ini kontak NO-nya dan yang di genset itu kontak NC-nya teman-teman. Di sini sumber PLN kita nyalakan ya. Ini koil dari kontaktor teraliri arus listrik dari sumber PLN. Ini tadinya kan NO, ketika sumber PLN nyala dia akan berubah menjadi kontak NC ya teman-teman. Sedangkan yang di genset normalnya itu kan NC. Ketika sumber PLN sudah nyala, dia akan berubah menjadi NO. Dan instalasi dalam rumah di sini teraliri arus listrik dari sumber PLN ya teman-teman. Jadi di sini seperti ini. Ketika sumber listrik genset kita nyalakan ya teman-teman, instalasi dalam rumah masih teraliri arus dari sumber PLN. Karena di sini terputus aliran arus dari sumber genset. Kecuali sumber listrik PLN di sini mati atau terjadi pemadaman listrik ya, baru instalasi dalam rumah akan teraliri arus listrik dari sumber genset. Seperti ini untuk cara kerjanya. Di sini posisi normal yaitu di posisi NC di terminal 21 dan 22 ini. Nah, ketika sumber PLN sudah nyala kembali ya, ketika sumber listrik PLN di sini sudah nyala kembali, otomatis instalasi dalam rumah akan teraliri arus listrik dari sumber PLN ya teman-teman. Nah, di sini kontaknya akan terputus di genset. Nah, ini dia akan terbuka di terminal 21 dan 22. Jadi instalasi dalam rumah akan teraliri arus listrik dari sumber PLN. Karena di sini untuk koil dari kontaktor
sumber listriknya dari sumber PLN. Jadi otomatis kontak-kontak dari kontaktor ini akan berubah. Yang tadinya NC akan jadi NO, dan yang NO akan berubah menjadi NC. Jadi seperti ini. Kontak-kontaknya akan bergerak dan berpindah. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk cara kerja dari pengalihan atau pemindahan dari sumber genset ke sumber listrik PLN hanya dengan satu kontaktor. Jadi untuk cara kerjanya seperti ini. Untuk cara pemasangan kabelnya atau merakit dari rangkaiannya sudah saya jelaskan di awal video tadi. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada yang dipertanyakan, silakan isi di kolom komentar. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.